Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sering teman-teman ajukan ya. Apakah ASN P3K itu bisa dipecat atau sebab utama kontrak ASN P3K tidak diperpanjang? Nah, apa saja aturan pemutusan hubungan kerja yang menjawab masalah tersebut? Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sering kali muncul ya, bagaimana sih aturan yang mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja pegawai P3K? Atau pertanyaan yang lainnya, apakah penyebab utama yang menyebabkan pegawai P3K itu tidak lagi diperpanjang kontraknya? Nah, untuk menjawab tersebut, dasar rujukan kita adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 1 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam bab 3 di sini dijelaskan bahwa pegawai ASN terdiri dari dua ya, yaitu PNS dan P3K. Jadi ada jelas ya di dalam peraturan bahwa ASN itu terdiri dari dua memang, PNS dan P3K. Kemudian yang terkait dengan yang diajukan teman-teman yaitu aturan mengenai pemutusan hubungan kerja itu ada di paragraf 9 ya, paragraf 9 mengenai pemutusan hubungan kerja, yaitu ada di pasal 5. Pemutusan kerja sendiri itu ada 3 jenis ya, 3 jenis sebabnya. Nah, yang pertama adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K yang dilakukan dengan hormat. Hal ini disebabkan karena jangka waktu sudah berakhir, meninggal dunia, kemudian atas permintaan sendiri, kemudian disebabkan karena ada perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Kemudian tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Poin-poin ini harus kita pahami bersama ya Bapak dan Ibu. Tentunya kita harus positive thinking bahwa tidak mungkin pemerintah dengan serta-merta mengadakan perampingan ya ketika kita sudah direkrut secara besar-besaran ya. Saya yakin untuk memutuskan hal tersebut nanti pasti akan ada proses yang panjang ya. Kita tidak perlu khawatir untuk hal tersebut. Kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, yaitu karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Kemudian melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat. Selanjutnya tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
Nah, karena kita adalah pegawai P3K yang bekerja sesuai dengan perjanjian kerja, maka sudah sewajarnya nanti kita dituntut untuk memenuhi target kinerja. Tapi kita tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang memang memiliki dedikasi yang tinggi, niat baik dalam bekerja, semangat di dalam bekerja, bersungguh-sungguh ya, disiplin, jujur, itu pasti tidak akan menemui masalah ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K yang dilakukan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Selanjutnya adalah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Ini sangat tidak diperkenankan. Kemudian dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan atau lebih, dan tindak pidana tersebut dilakukan berencana. Nah, demikian penjelasan mengenai aturan pemutusan hubungan kerja pegawai P3K ya. Semoga informasi sederhana ini bisa membantu Bapak dan Ibu. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.